Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga tetap sehat, semoga tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tanah yang berjudul Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Nah, spiritualisasinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min tin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya, Allah di sini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua adalah Quran surat Al-A'raf ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini dijelaskan tanah itu sebagai tempat tumbuhnya tanaman-tanaman. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mendengarkan beberapa firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tanah. Bahwa yang pertama tadi Quran surat Shad itu menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan juga Quran surat Al-A'raf tadi menjelaskan bahwa tanah itu diciptakan oleh Allah sebagai tempat tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian tanah, kemudian klasifikasi organisme tanah dan juga perannya. Yang ketiga menjelaskan lapisan-lapisan tanah, kemudian menjelaskan proses pembentukan tanah, dan menjelaskan komponen penyusun tanah. Tanah dan pengertiannya. Tanah secara umum diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi pelapukan dan aktivitas biologis oleh suatu bahan induk atau batuan keras yang mendasarinya. Jadi tanah itu bahan utama pembentukannya adalah dari batuan. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang tanah dinamakan dengan pedologi. Nah, pedologi membahas mengenai faktor dan proses pembentukan tanah, karakteristik tanah, serta distribusi jenis-jenis tanah. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peran tanah, peran organisme tanah, proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah. Peranan tanah. Nah, peranan tanah yang ada di buku paket BSE atau buku elektronik dari pemerintah atau dari Kemendikbud itu menjelaskan peranan tanah. Yang pertama adalah tempat hidup hewan dan juga bakteri. Kemudian yang kedua penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, penyedia dan penyaring air, dan media tempat tumbuhnya tanaman. Nah, tanah sebagai tempat hidupnya organisme atau makhluk hidup berarti tempat menyediakan berbagai nutrisi dan juga berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu dikenal dengan organisme tanah berdasarkan sumber, yaitu dari buku yang dikutip karangan dari Supardi tahun 1979. Organisme tanah terdiri atas dua, yaitu ada faunanya atau binatangnya dan juga tumbuhan.
Nah, fauna ini ada yang besar, ada yang kecil, yang makro dan yang mikro. Yang makro itu bisa saja dia hidup dari tumbuhan seperti mamalia kecil, serangga, serangga dari milipeda. Milipeda itu adalah contohnya adalah kelabang dan lipan. Kemudian ada kutu kayu, tungau, keong atau bekicot, dan juga cacing tanah. Nah, itu makanannya biasanya dari tumbuhan. Kemudian yang biasanya predator atau yang memangsa makhluk hidup lain atau hewan lain seperti cicurut, serangga, tungau, sentipeda, dan juga laba-laba. Oh iya, diralat. Sentipeda adalah lipan atau kelabang, sementara tadi milipeda adalah kaki seribu. Jadi tadi ada kesalahan. Kemudian binatang yang ukurannya kecil atau mikro itu biasanya sifatnya predator atau parasit dan hidup dari sisa-sisa makhluk hidup yang lain. Contohnya ada nematoda, protozoa, dan juga dari kelompok rotifera. Kemudian dari tumbuhan itu bisa juga diklasifikasikan, itu ada bakteri. Nah, kalau misalkan sekarang bakteri bukan dari tumbuhan lagi ya, itu merupakan kingdom tersendiri bakteri itu. Nah, bakteri di sini ada yang aerob dan ada yang anaerob, dan juga ada yang autotrof dan juga ada yang heterotrof. Kemudian ada actinomycetes. Kemudian ada alga atau ganggang, bisa ganggang hijau, ganggang biru, ataupun dari diatom. Kemudian ini juga fungi. Nah, fungi kalau pada klasifikasi yang terbaru itu sudah bukan termasuk dari golongan tumbuhan. Nah, fungi sendiri itu adalah kingdom tersendiri. Nah, fungi terdiri atas jamur atau cendawan, bisa juga ragi dan juga kapang. Dan juga tumbuhan itu bisa berasal juga dari akar tumbuhan. Nah, ini berdasarkan sumber yang dikutip karangan dari Supardi. Nah, kemudian organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, biasanya kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah itu 80 sampai dengan 100% dilakukan oleh jamur dan juga bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan juga mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan juga kegemburan tanah itu sendiri. Nah, peranan dari organisme tanah yang pertama sebagai dekomposer, yaitu melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup atau makhluk hidup yang sudah mati, berasal dari hewan yang sudah mati ataupun tumbuhan yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah reaksi kimia dalam tanah. Nah, biasanya organisme tanah yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya adalah bakteri nitrit. Kemudian pengurai polutan dalam tanah. Nah, organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah. Misalkan ada herbisida yang berasal dari pertanian ataupun pestisida. Jadi bisa menguraikan polutan dalam tanah. Kemudian mencegah penyakit tanah. Nah, pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Kemudian pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Aktivitas organisme tanah dapat mempengaruhi tekstur tanah di sekitarnya. Misalkan tanah itu bisa bertekstur pasir, liat, ataupun debu. Nah, ini adalah klasifikasi tanah. Jadi tanah itu bisa saja tanah liat. Nah, semakin ke kiri ini berpasir teksturnya, semakin ke kanan semakin teksturnya dikatakan debu. Nah, ukuran partikel tanahnya, kalau pasir itu yang paling besar, debu itu semakin kecil. Nah, jadi ada liat berpasir, dan juga liat berdebu. Kemudian lempung liat berpasir, lempung liat berdebu. Kemudian ada yang lempung, ada lempung berpasir dan lempung berdebu. Nah, ini klasifikasi tanah berdasarkan buku
yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian profil lapisan tanah. Nah, profil lapisan tanah itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, di sini ada horizon A, B, dan C. Horizon A itu adalah lapisan tanah paling atas yang terdiri dari campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan juga zat organik. Kemudian di lapisan bawahnya ada horizon B, merupakan lapisan yang merupakan kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan yang horizon A. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Nah, untuk lebih jelasnya di sini adalah profil lapisan tanah. Jadi ada horizon O, horizon A, horizon E, B, C, dan R. Nah, horizon O di sini dikatakan kadar bahan organiknya tinggi, fraksi mineral sangat sedikit, ketebalan tergantung akumulasi bahan organik, kemudian adanya aktivitas biologis yang tinggi. Kemudian horizon A itu akumulasi bahan organiknya halus yang berbentuk humus tadi dan berbahan mineral tanah, adanya aktivitas biologi dan adanya perakaran tanaman. Horizon E atau eluviasi adalah adanya proses pencucian sehingga kehilangan unsur liat, ada kandungan besi, aluminium, dan bahan organik, didominasi oleh pasir dan debu, warnanya lebih terang. Kemudian horizon B, iluviasi, penimbunan unsur liat, Fe, aluminium, humus, karbon, gipsum, dan silika itu banyak. Kemudian warnanya lebih merah dan struktur tanahnya menggumpal. Kemudian lapisan berikutnya ada horizon C, hasil dari pelapukan batuan induk, mengandung banyak batuan tidak padat atau pecahan batuan, adanya akar tanaman yang halus atau rambut akar. Kemudian horizon R atau batuan induk biasanya terdiri atas lapisan batuan yang keras, tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan juga sulit dipecahkan. Nah, itu adalah lapisan-lapisan tanah. Semoga kalian bisa memahami lapisan-lapisan tanah dan juga ciri-cirinya. Kemudian yang berikutnya ada proses pembentukan tanah. Nah, proses pembentukan tanah ini terdiri atas 4 proses. Nah, pembentukan tanah diawali dari batuan. Proses yang pertama adalah pelapukan, yang terjadi di lapisan atas tanah. Kemudian di situ terdapat aktivitas memecahkan dan juga dekomposisi dari bahan induk, yaitu batuan dan juga mineral, yang dilakukan oleh unsur-unsur fisika seperti udara, air hujan, sinar matahari, ataupun salju. Kemudian terdiri atas 2 aktivitas. Yang pertama, pelapukan fisik, memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil, dan juga pelapukan secara kimiawi, melibatkan perubahan komposisi kimia dari mineral batuan. Kemudian proses yang kedua adalah pencucian. Adanya proses perubahan pada komposisi fisik dan kimia pada bahan induk, dan hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, atau senyawa kimia. Kemudian proses yang ketiga adalah perubahan dan juga iluviasi. Nah, transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan juga pasir, terjadinya pembentukan mineral tanah liat, dan pembentukan bahan organik yang resisten atau tahan terhadap pembusukan. Hasil tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. Transformasi dibantu oleh tanaman dan juga hewan. Transformasi juga dapat meningkatkan kondisi drainase atau ketersediaan air dan juga komposisi nutrisi. Kemudian yang terakhir adalah podsolisasi dan juga translokasi. Nah, terjadi ketika larutan asam yang kuat menghancurkan mineral lempung. Kemudian adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah, menghasilkan warna yang berbeda-beda pada profil tanah. Nah, di sini sudah terjadi proses pembentukan lapisan-lapisan tanah. Kemudian yang berikutnya adalah komponen
dari penyusun tanah. Komponen penyusun tanah yang pertama itu adalah batuan. Nah, batuan sendiri kan sebagai bahan utama dalam proses pembentukan tanah. Kemudian batuan sendiri itu terdiri atas 3 jenis. Ada batuan metamorf, batuan sedimen, dan juga batuan beku. Jadi batuan ada 3 jenis, batuan beku, sedimen, dan juga batuan metamorf. Kemudian udara, komponen penyusun tanah udara, itu udara berada biasa di rongga-rongga dalam tanah. Nah, udara sangat dibutuhkan bagi organisme yang hidup di dalam tanah untuk bernafas. Kemudian yang berikutnya adalah humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan ataupun tumbuhan yang sudah mati. Daun, akar, batang yang sudah lapuk biasanya akan didekomposisi menjadi humus, atau bisa juga feses tumbuhan, feses hewan, kemudian diurai oleh bakteri dan juga jamur. Kemudian air, keberadaan air dalam tanah itu menentukan kelembaban tanah. Air sendiri dibutuhkan oleh semua organisme yang hidup di dalam tanah. Kemudian mineral, beberapa mineral dalam tanah seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, dan juga sulfat itu merupakan sumber nutrisi bagi tanaman yang diserap melalui akar tanaman. Ya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.